Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang terhormat Bapak Muhtarom SPDI MPDI, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. Saya Indri Afriza akan membacakan definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang terambil dari wazan fulan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, makruh, seperti terungkap dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Al-Zarqani mendefinisikan Al-Quran adalah kalam yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, yang dinuklilkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan dituliskan di dalam mushaf. Al-Quran diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada 611 Masehi dan berakhir di Madinah pada 633 Masehi. Dalam waktunya yang cukup panjang, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. B. Kedudukan dan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran menurut informasi dasar beragam masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan salat, yang menginfakkan sebagai rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. C. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran antara lain 1. Sebagai petunjuk, 2. Sebagai sumber informasi, 3. Sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, 4. Sebagai penyembuh, 5. Sebagai rahmat, 6. Sebagai nasihat atau petuah. D. Definisi hadis. Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti sesuatu yang dibicarakan dan dinukil, juga sesuatu yang sedikit dan banyak. Bentuk jamaknya adalah al-hadis. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada hadis. Kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat terkait makna hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan dan ketetapan lain yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Macam-macam hadis. Dengan demikian, sunnah dilihat dari segi materi dan esensiasinya berbagai menjadi 3 macam. Sunnah qauliyah atau ucapan,
Yang dimaksud sunnah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, jenis sunnah tersebut berupa perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarak, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan aspek kaidah, syariat maupun akhlak. B. Sunnah fi'iliyah atau perbuatan. Yang dimaksud sunnah fi'iliyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, jenis sunnah tersebut berupa perbuatan Nabi Muhammad. Perbuatan itu menjadi rujukan perilaku para sahabat pada masa itu dan menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikuti dan meneladaninya. C. Sunnah takririyah atau ketetapan. Dimaksud sunnah ketetapan adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Beliau mendiamkan atau membiarkan sesuatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan. Apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya? Sikap Nabi yang dimiliki demikian dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil takriri. Maksudnya, dapat dijadikan hujjah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan suatu ketentuan syarak. F. Kedudukan hadis. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang terangkum firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling atau dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. G. Fungsi hadis dalam ajaran Islam. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat muslim diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Niscaya hidup kita dijamin tidak akan tersesat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan bayan firman-firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Secara lebih merinci, dijelaskan fungsi-fungsi hadis dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Bayan al-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. 3. Bayan at-tashri atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. 4. Bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. H. Hadis sebagai sumber otoritatif hukum Islam. Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Tidak saja di kalangan Sunni, tapi juga di kalangan Syiah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa, tapi diperoleh melalui hendak ilmiah. Oleh karena itu, segala perkataan, perbuatan, dan takrir beliau dijadikan pedoman dan penutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Gina Inizipana. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya Gina Inizipana akan melanjutkan materi sebelumnya. I. Fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran.
Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran yang artinya, dan kami tidak menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, maka hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan takrir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal a. Menjelaskan arti yang masih samar atau ijmal seperti kata sholat, karena dapat saja sholat itu berarti doa sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sholat pada ayat tersebut. B. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, misalnya menentukan waktu-waktu sholat yang disebutkan dalam Al-Quran. C. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, misalnya hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan. D. Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran, misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua wanita yang bersaudara. Diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah tapi juga saudara ibunya. 3. Menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada di dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan isbat. Pada prinsipnya, hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas atau bayani terhadap Al-Quran. Akan tetapi, dalam melihat berbagai macam penjelasan Nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh satu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama yang lainnya. J. Penjelasan hadis terhadap hukum dalam Al-Quran. Penjelasan Nabi terhadap hukum dalam Al-Quran itu memiliki beberapa bentuk. Seperti a. Nabi memberikan penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah ditangkap oleh umat sesuai dengan kemampuan akal mereka pada waktu itu. Dalam penjelasan itu, kelihatannya Nabi tidak memberikan penjelasan yang bersifat definitif filosofis, tetapi hanya dengan melakukan serangkaian perbuatan dengan cara yang mudah diikuti umatnya. B. Nabi memberikan penjelasan dengan cara-cara dan contoh-contoh yang secara nyata terdapat di sekitar lingkungan kehidupan pada waktu itu. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran mudah dimengerti dan diterima serta dijalankan oleh umat. Dari segi bentuk penjelasan Nabi terhadap hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, penjelasan Nabi secara jelas dan terperinci sehingga tidak mungkin ada pemahaman lain. Walaupun dalam Al-Quran beberapa hukum bersifat garis besar, namun dengan penjelasan Nabi, secara rinci lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum itu menjadi jelas. Kedua, penjelasan Nabi tidak tegas dan rinci, sehingga masih menimbulkan kemungkinan-kemungkinan dalam pemahaman meskipun sudah ada penjelasan dari Nabi sebelumnya. Kemungkinan pemahaman itu terjadi dari segi kebenaran materinya atau terjadi akibat ketidakpastian penjelasannya. Penjelasan Nabi yang belum tuntas dan jelas itu disebut penjelasan yang zani. Penjelasan yang zani itu pada umumnya berlaku pada bidang muamalah dalam arti yang luas. Begitu pula dalam bidang ibadah yang tidak pokok. Umpamanya, sikap berdiri atau duduk dalam sholat tidak dijelaskan secara pasti, sehingga dalam pelaksanaannya timbul sedikit perbedaan. Mengenai kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, dari segi kekuatan petunjuknya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya atau urutnya yang terdiri tiga tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. K. Akal dalam tinjauan Al-Quran. Kata akal bersumber dari bahasa al-alaq. Harun Nasution menjelaskan bahwa kata akal memiliki arti dalam bahasa Arab. Akal bisa bermakna menahan, yang berarti menahan diri dari hawa nafsu, namun akal juga bisa bermakna kebijaksanaan atau al-nuha. Muhammad Abduh sendiri berpendapat bahwa akal adalah salah satu bentuk karunia dan hidayah dari Allah pada manusia.
Dalam Al-Quran, banyak kata yang menyinggung soal akal, berikut contohnya. Seburuk-buruknya binatang pada Allah adalah yang tuli, bisu, dan tidak mempergunakan akal atau ya'kilun. Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Kedua, Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal atau ta'kilun. Quran Surat Al-Syu'ara ayat 28. Berikutnya, makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal atau ulin nuha. Quran Surat Taha ayat 54. Dan yang terakhir, Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal atau uli albab, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Quran Surat Al-Talaq ayat 10. Melihat ayat-ayat di atas, poin terpenting adalah dalam Al-Quran akal mempunyai konotasi yang positif, di mana akal sebagai tolak ukur dan penimbang kebenaran dan kesalahan. Dalam surat Al-Anfal ayat 22, Allah malah menyamakan orang yang tidak menggunakan akalnya dengan binatang. Al-Quran menggambarkan fungsi akal dengan sangat jelas dan menegaskan bahwa orang-orang yang mencapai ulil albab adalah orang-orang yang bertakwa dan memiliki kesadaran kesempurna sehingga dia dapat beriman kepada Tuhan. L. Akal dalam pandangan mahzab rasional. Di dalam agama Islam, peran akal dinilai mendapat kedudukan yang tinggi sebagai penjaga wahyu. Dalam memandang kedudukan akal, mahzab rasional adalah salah satu kelompok dalam Islam yang menganggap bahwa akal adalah alat yang kokoh dalam mencari kebenaran dan sumber epistemologis untuk mendapat pengetahuan. Akal mendapat posisi yang istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menganugerahkannya kepada manusia sebagai jalan kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis masyhur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan akal, Rasulullah bersabda, "Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal." Rasulullah bersabda, ia bertanya kepada Jibril, apakah kepemimpinan itu? Dan Jibril menjawab, yaitu adalah akal. Merujuk dalil nas tersebut, akal dalam Islam mendapat kedudukan yang tinggi dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu. Riwayat di atas menunjukkan bahwa akal adalah makhluk ciptaan Allah yang mampu menunjukkan kebenaran dan kebatilan. Dari riwayat inilah para filosof dan juga mutakalimun sangat menghargai dan menjadikan akal sebagai sumber pengetahuan yang terpercaya. M. Akal menurut para filosof. Pembahasan akal secara ontologis juga dijabarkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina mengenai teori Ermanasi. Dalam teori Al-Farabi dan Ibnu Sina, Allah menggambarkan sebagai akal murni dan akal semesta ini muncul karena aktivitas berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berpikir tentang dirinya ta'akul sebagai Maha Pencipta, maka lahirlah akal pertama atau nous. Ketika akal pertama berpikir tentang dirinya dan berpikir tentang Allah, maka lahirnya akal kedua. Akal kedua berpikir dirinya dan berpikir tentang Allah serta akal sebelumnya, maka lahirlah akal ketiga. Proses ini terus terjadi hingga akal ke-10. Karena daya akal 10 sudah melemah dan jauh dari Tuhan, maka terciptalah materi dan unsur-unsurnya sehingga terbentuklah bumi. Dari sini para filosof Muslim menggambarkan bahwa akal bukan hanya sekedar alat berpikir dalam diri manusia, namun akal adalah suatu daya metafisis di luar manusia yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. N. Pengertian ijma. Menurut bahasa atau etimologi, kata ijma berasal dari bahasa Arab ajma'a yujmi'u yang mengandung dua arti. Pertama, ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Kedua, mengandung arti kesepakatan atau al-ittifaq. Makna ijma yang pertama didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Yunus
ayat 10 yang artinya, jika tersesat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka pada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasaku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Adapun pengertian ijma' menurut istilah atau terminologi para ulama usul fikih, ada beberapa pendefinisian beragam membutuhkan penjelasan panjang lebar sebagaimana dikemukakan oleh penulis kitab Al-Kawkab Al-Munir Syarah Mukhtasar Al-Tahrir pada hukum syar'i. Atas dasar kesepakatan para imam mujtahid, ijma' dapat dijadikan dalil hukum syar'i dan kredibilitasnya menempati urutan ketiga setelah nas Al-Quran dan hadis. Dari definisi di atas terdapat beberapa batasan. Dalam perumusannya, batasan-batasan tersebut antara lain: 1. Ittifaq atau kesepakatan. Keluaran dari batas ini adalah hasil analisis yang dilakukan oleh satu orang, maka tidak bisa disebut ijma'. 2. Mujtahid, orang yang berijtihad. Keluaran dari mujtahid adalah pendapat para mutabi dan muqallid. Pendapat mereka tidak dapat disebut sebagai ijma'. 3. Umat Muhammad SAW. Maka kesepakatan yang dilakukan oleh selain umat Muhammad SAW, selain orang Islam, tidak termasuk ijma' dalam pembahasan ini. 4. Dibatasi dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat pada masa hidup Nabi SAW yang dianggap sebagai ijma' dalam posisinya sebagai sumber atau dalil hukum, sebab sumber hukum pada masa Nabi SAW hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai permasalahan harus dikembalikan pada keduanya dengan cara mengkonfirmasikan kepada Nabi SAW terhadap beberapa masalah yang secara tegas tidak terdapat dalilnya dalam Al-Quran. 5. Hukum syar'i, kesepakatan dalam hukum adat dan hukum akal tidak termasuk kategori ijma', sebab ijma' hanya berkaitan dengan dalil-dalil syar'i. Pada dasarnya, konsep ijma' memiliki kesamaan dengan konsep syura', dalam mana terbatas pada permasalahan tidak memiliki nas atau dalil tegas, atau permasalahan tunjukkan memiliki beberapa pemahaman syura' hanya dibutuhkan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan nasusal syar'ah. Hanya saja konsep dasar ijma' dibatasi oleh konsensus imam mujtahid yang membedakannya dari konsep syura' yang bersifat umum dalam musyawarah untuk memperoleh mufakat. Terkait siapa saja yang berhak bersepakat dalam memutuskan suatu hukum atau suatu masalah, terdapat perbedaan pendapat secara teknis di kalangan para ulama. Secara umum, ijma' yang kuat adalah ijma' salaf soleh, yaitu kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Al-Zakarshi merumuskan definisi ijma' menurut istilah sebagai berikut, yang artinya kesepakatan semua mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i. Rumusan ijma' yang dikemukakan oleh Al-Zarkashi ini bermakna bahwa ijma' hanya bisa melibatkan orang Islam yang telah menyandang gelar mujtahid. Ijma' juga hanya berkaitan dengan hukum syar'i, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, sunnah, dan lainnya. Sementara kesepakatan oleh masalah yang bukan syar'i tidak termasuk ijma' dalam konteks ini, seperti kesepakatan atas masalah kesehatan, pengobatan, dan bahasa. Definisi ini dikemukakan oleh Al-Zarkashi bagi penulis adalah definisi terbaik, lebih tepat, dan jelas dalam memberikan batasan-batasan terkait ijma'. Rukun dan syarat-syarat ijma'. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Usul Fikih menyimpulkan bahwa rukun ijma' ada 4. Keempat rukun itu adalah sebagai berikut, yang dimana 1. Pada terjadinya suatu kejadian yang diselesaikan dengan cara ijma' harus ada beberapa atau adadun mujtahid yang terlibat di dalamnya. Tidak dapat dikatakan sepakat apabila hanya mendapat satu orang atau pendapat banyak orang, tapi antara satu dengan yang lainnya menyajikan pendapat yang berbeda. Oleh karenanya, ijma' dalam konteks ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi SAW, karena sahabat sekalipun melakukan ijtihad, mereka melakukannya secara individu.
secara kasus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang menjadi duta Rasulullah SAW ke Yaman untuk memutuskan suatu kasus. 2. Imam mujtahid yang terlibat dalam ijma' atas hukum syar'i harus mencakup keseluruhan para imam mujtahid di seluruh penjuru dunia. Kalau yang bersepakat hanya mujtahid di suatu daerah atau kota tertentu, maka ia tidak dianggap ijma'. 3. Kesepakatan dari para mujtahid atau hukum syar'i harus diawali dengan mempresentasikan pendapat masing-masing dari para mujtahid. 4. Kesepakatan atas hukum syar'i tersebut harus benar-benar melibatkan semua mujtahid. Tidak disebut ijma' jika yang bersepakat hanya sebagian, sementara yang lainnya berbeda. Sebab jika ada sebagian kecil yang berbeda, itu artinya masih ada kemungkinan salah atau ihtimal dan ada kemungkinan ihtimal benar. Kesepakatan yang hanya terdiri dari sebagian besar para mujtahid tidak bisa dijadikan hujah syariah. 5. Menurut jumhur ulama, ijma' hanya berlaku pada hukum syar'i, tidak pada yang lain, sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, yaitu ijma' juga dapat berlaku pada semua perkara. 6. Berlalunya masa. Pada syarat ke-6 ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa ijma' harus dilakukan oleh para mujtahid pada satu masa. Ijma' berlaku sebagai sumber hukum Islam sejak ditetapkannya, tidak harus menunggu wafatnya para mujtahid yang terlibat di dalamnya. B. Ijma' sebagai sumber pengambilan ilmu dan hukum Islam. Alasan menjadikan ijma' sebagai sumber dalam pengambilan ilmu dan hukum Islam ialah sebagai berikut. 1. Imam Al-Syafi'i pernah ditanya mengapa beliau mengikuti ijma'. Beliau meminta waktu selama 3 hari untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena beliau biasanya menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Sesudah 3 hari, maka beliau menjawab dengan ayat berikut ini, yang artinya, barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan, dan kami akan masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa, Surat 4 ayat 115. 2. Ijma' dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Para salafus soleh tidak berijma' kecuali di atas dalil yang sahih. Ibnu Taimiyah mengatakan, ijma' yang habit atau kuat adalah ijma'nya para salaf soleh, karena setelah mereka sudah banyak pertentangan dan perbedaan pendapat, dan umat sudah berpencar ke beberapa negeri. 3. Mustahil manusia dapat bersepakat di atas kebatilan. Rasulullah SAW bersabda bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas suatu kesesatan. Ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang melakukan kesesatan, tapi yang dimaksudkan adalah bahwa kalau ada di antara umat ini melakukan kesesatan, maka tidak mungkin semua umat ini 100% setuju pada kesesatan itu. Akan senantiasa ada satu kelompok yang menentang hal tersebut, sehingga kesimpulannya bahwa umat ini tidak mungkin sepakat kecuali di atas al-haq atau kebenaran. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin digolongkan dalam golongan firqatun, sumber ini dalam membentuk akidahnya, hendaknya dia mengambil ketiga sumber ini dalam bentuk akidahnya. Sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.